Pada video kali ini kita akan membahas tentang menentukan pH larutan asam dan basa. Di sini kita akan menggunakan kertas lakmus, indikator universal, dan larutan indikator. Yang pertama dengan kertas lakmus. Kertas lakmus terbagi atas dua, lakmus biru dan lakmus merah. Nah, kedua lakmus ini dapat menentukan apakah suatu larutan itu bersifat asam maupun bersifat basa. Coba kita lihat, suatu larutan asam jika diuji dengan lakmus biru dan lakmus merah, nah, tampaklah perubahan lakmus biru berubah menjadi merah. Lakmus merah tetap menjadi merah. Maka kesimpulannya, larutan ini bersifat asam. Nah, selanjutnya kita akan menguji larutan basa. Nah, apa yang terjadi jika kita uji dengan lakmus biru dan merah? Lakmus biru tetap menjadi biru. Lakmus merah berubah menjadi biru, maka dapat disimpulkan bahwasanya larutan ini bersifat basa. Nah, yang kedua, indikator universal. Suatu larutan yang tidak diketahui pH-nya, kita dapat mengukur dengan menggunakan indikator universal dengan cara mencelupkan kertas ini ke dalam larutan, sehingga didapatlah perubahan warna. Nah, perubahan warna yang terjadi adalah pada pH 7. Maka larutan ini memiliki pH 7. Selanjutnya, larutan indikator. Larutan indikator ini kita dapat menentukan trayek pH dari suatu larutan yang tidak diketahui. Nah, macam-macam indikator ini ada metil hijau, timol biru, metil jingga, metil ungu, brom kisol ungu, brom timol biru, phenolphthalein, kuning, alizarin. Nah, inilah trayek pH per masing-masing indikator dan perubahan warnanya. Nah, untuk itu coba kita lihat contoh. Suatu larutan yang tidak diketahui pH-nya, kita akan mengujinya dengan metil ungu, metil jingga, dan timol biru. Nah, coba kita lihat metil ungu. Kita teteskan ke dalam suatu larutan, berubah warna menjadi ungu. Metil jingga kita teteskan, berubah warna menjadi merah. Timol biru kita teteskan, berubah menjadi kuning. Maka, kita cocokkan dengan tabel indikator kita. Metil ungu berubah warna menjadi ungu. Ungu berada di sebelah kiri, maka trayek pH-nya juga di sebelah kiri. Sebelah kiri ini disebut dengan kecil dari 4,8. Nah, metil jingga berubah warna menjadi merah. Merah berada di sebelah kiri, maka trayek pH-nya juga di sebelah kiri. Berarti kecil dari 3,2. Timol biru berubah warna menjadi kuning. Kuning berada di sebelah kanan, maka trayek pH-nya juga di sebelah kanan, yaitu besar dari 2,8. Selanjutnya, kita carilah trayek pH-nya menggunakan diagram garis. Pada metil ungu 4,8, metil jingga 3,2, dan timol biru 2,8. Nah, perhatikan, metil ungu kecil dari 4,8, berarti garisnya seperti ini. Metil jingga kecil dari 3,2. Timol biru besar dari 2,8. Sehingga dalam diagram garis ini didapatkanlah irisan. Maka kita arsir. Terdapatlah trayek pH pada larutan ini berkisar antara 2,8 sampai 3,2. Nah, sekianlah
cara penentuan trayek pH menggunakan larutan indikator. Kita lanjut kepada next video. Terima kasih.